bilang tadi tuh, hanya atap lah prioritas sama dulu tuh. Iya, makanya dicoba-coba di dulu. Nanti yang lain-lain kan bisa Iya, pelan-pelan tuh. pelan-pelan. Jalan ke kiri jalan menuju Buah, ke kanan jalan menuju lokasi Bastem, karena Baksos, arah ke atasnya pulang ke Bintau. Tadi tuh hanya atap lah prioritas sama dulu tuh. Iya, makanya dicoba-coba di dulu. Nanti yang lain-lain kan bisa pelan-pelan Iya, tuh. pelan-pelan. Jalan ke kiri jalan menuju Buah, ke kanan jalan menuju lokasi Bastem, karena Baksos, arah ke atasnya pulang ke Bintau. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, selamat datang dalam persekutuan di Jemaat Rama. Juga jemaat yang menyaksikan
YouTube Jemaat Rama di berbagai tempat, kami ucapkan selamat beribadah. Shalom. Baik, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, minggu ini kita masuk dalam ibadah Prapaskah keempat. Peristiwa yang mengharukan bahwa Yesus menderita merupakan kisah yang terus dikenang dari masa ke masa sampai hari ini. Sungguh kita memaknai pengorbanannya bahwa dia rela menderita karena mengasihi dan membebaskan kita dari dosa. Bertepatan dengan itu kita merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76 dan 110 tahun Injil masuk Toraja. Perjalanan persekutuan Gereja Toraja tetap terpelihara karena kita percaya bahwa Tuhan melihat hati. Mari dengan riang gembira kita berdiri dan melakukan nyanyikanlah nyanyian baru. Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak bagi rajamu, bersorak-sorai bagi kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. dan menyertaimu juga.
Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah Mazmur pujian dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tamasai walimu dakabiri bepasanna Yesus lakotaunna. Tamasai walimu dakabiri maikoli esyulu anta turui. Tamasai walimu dakabiri moirede aramu sengketonganko. Tamasai walimu dakabiri turui parentana saya lakonan. Tamasai walimu dakabiri moy ammu tangkatu mukun naroso. Tamasai walimu dakabiri
mari dalam penuh kesungguhan dan dalam kerendahan hati, penuh kesadaran, penyesalan, kita mengaku dosa dan kesalahan kita, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Inang manasa toma dosa siato kasalankan lako kalemi o wangi kamaseikan o puang karimani lendui patangaran siapa inangki laku kalemio wange kamaseikan o puang karimani kamaseikan puang ombo duka lan buangan kada siapeng gaurangki laku kalemi o puange amaseikan o puang karimani kamaseikan puang. Sidang jemaat, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Yesus juru selamatku, Tuhanku alisku, Tuhan pengharapanku dan perisai perlindunganku.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur atas segala berkat-berkat yang telah kita nikmati sepanjang hidup kita. Dengarkanlah nas persembahan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Jemaat kekasih Tuhan, di sekitar kita ada kotak-kotak, itu diperuntukkan untuk pengadaan LCD. LCD kita yang terpasang ini memang sudah baru, sudah dibeli, tapi uangnya masih dipinjam. Jadi pengadaan ini untuk mengganti itu. Di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku. Ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau penerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan
kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam sorga, atas berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami datang dengan ungkapan syukur melalui persembahan yang telah kami berikan. Berkenan Tuhan memberkati persembahan yang kami telah kumpulkan, semoga dipergunakan sebaik mungkin untuk menata pelayanan di jemaat Tuhan, di jemaat Rama di sini. Dan juga berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada diri kami masing-masing, berkat kekuatan, kesehatan, harta benda, jabatan, Tuhan tolong kami, sehingga berkat-berkat itu kami pergunakan untuk kehidupan kami dan untuk memuji memuliakan nama Tuhan sepanjang hari hidup kami. Ini kami Tuhan, terimalah persembahan kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melakukan PKJ 145 ayat 4. Sesudah itu dilanjutkan persembahan pujian dari sekolah minggu. Aku berlutut di hadapanmu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi, aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan.
Puji Tuhan, terima kasih anak-anak kita sudah memberikan puji-pujian, dan memang lain ketika semuanya dipersiapkan dengan baik. Teruslah berlatih, teruslah berikan yang terbaik. Tuhan memberkati. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Engkau melihat dan mengetahui siapa dan bagaimana kami ini. Sekalipun banyak hal yang kami lakukan yang tak seturut dengan cara pandang Tuhan, kasih-Mu Tuhan terus nyatakan bagi kami semua. Dengan kesetiaan-Mu Engkau menuntun kami dalam kesabaran, agar hidup kami semakin lebih baik. Buat semua anugerah-Mu kami mengucap syukur. Terlebih juga yang boleh kami alami, boleh kami nikmati seminggu ini. Waktu dan kesempatan yang indah kembali Tuhan karuniakan, di mana jemaat-Mu datang menyembah Engkau dengan hati, dan Engkau tahu persis bagaimana hati kami yang datang menyembah-Mu ini. Kami rindu menaikkan pujian dan syukur, sembah sujud kepadamu. Bahkan juga merindukan hidup sesuai dengan cara pandang Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Olehnya kami mau belajar tentang firman-Mu, maka perdengarkanlah dengan cara-Mu, buat kami menjadi paham dan mengerti, dan buat kami selalu bersuka cita dalam tuntunan Tuhan. Kami boleh mengaminkannya. Maka saatnya Engkau berfirman dan kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita yang pertama terambil dari pertama Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Satu Samuel pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau akan berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kau tolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu,
dan datanglah kepada aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, melainkan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan ketiga dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai 41. Demikian Injil Yesus Kristus. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah.
kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti kamu juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Amin. Puji Tuhan, firman-Nya menjadi karunia bagi kita semua hari ini. Semoga kita diteguhkan, dikuatkan untuk memahami dan bahkan lebih jauh menjadi inspirasi, kekuatan, landasan kehidupan kita. Tuhan melihat hati. Puang untiroit taru utama bateng. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Shalom, moga shalom
Dan kita enggak pura-pura shalom kalau memang benar-benar enggak shalom ya. Tuhan melihat hati. Adakah lagi yang bersedih hari ini? Saya enggak tahu. Bapak-bapak mukanya, ibu-ibu mukanya, muka beribadah betul saya lihat. Tetapi hatinya saya enggak tahu bagaimana. Ada pepatah, dalamnya laut bisa diduga, bisa diukur, tetapi dalamnya hati kita tidak dapat mengukurnya. Benar itu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat wajah, penampilan ya, kesungguhan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang datang beribadah, baru saya lihat mukanya, memang muka-muka beribadah, muka-mukanya anak Tuhan, muka-mukanya orang yang sedang merindukan Tuhan. Tetapi saya enggak tahu bagaimana di dalam hatinya. Seperti pepatah tadi, hati kita walaupun dekat tetapi sepertinya kita enggak bisa mengukurnya. Ada orang yang manis kalau ngomongnya, kita ketemu tunduk sambil tersenyum, enak ngomongnya. Selamat pagi, selamat siang, mau kemana, dan lain seterusnya. Tetapi kita tidak tahu apakah hatinya benar-benar tulus. Ya, ada orang yang memberikan salam, ya, aduh udah baikan ini, tetapi kita tidak tahu apa hatinya. Itu bisa kita lihat kalau Natalan orang. Banyak orang yang salam-salaman, ada yang cipika-cipiki, tapi saya enggak tahu apakah juga hati bersalaman gitu loh. Ya kita enggak tahu ya. Nah, terkadang kita sering tertipu, terkecoh dengan penampilan, dengan yang di luar, dengan yang kelihatan itu Bapak Ibu saudara-saudara. Dan tidak sedikit anak muda terkecoh juga karena penampilan. Cantik, wah ini dia calon jodoh terbaik. Mapan ya, ramah, kebapaan. Kalau ibu, kalau cewek bilang keibuan dia, aku suka dia. Padahal aslinya kekanak-kanakan, manja kolokan, tidak tahu masak. Ya, kita sering tertipu. Bahkan juga terkadang udah tahu penampilan yang kelihatan gak bisa menjadi jaminan 100% mewakili karakter, kepribadian seseorang. Kadang calon mertua pun tertipu. Ya ini kerjaannya udah mapan, pelaut, banyak duitnya. Keluarganya solaki jong merembon, banyak kuenya itu. Kali nak dua nadep pajong. Bayangkan orang rembon mitandai duka itu to rembon toh. Kita terkadang terkecoh begitu. Latar belakangnya baik-baik. Nah, ternyata mau diberkati ada istrinya. Ribet Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Pernah saya berkhotbah di Satria Kasih. Jujur Bapak Ibu saudara-saudara, kalau mau cari calon menantu, saya kasih berdiri di situ ada dokter. Saya kasih berdiri di situ ada pelaut. Saya kasih berdiri di situ ada kontraktor Papua. Saya kasih berdiri di situ ada perwira. Kasih berdiri di situ ada calon mantu pendeta. Jujur yang mana mau dipilih? Yang mana kira-kira bisa diterima? Orang yang lihat yang kelihatan pasti lihat, wah banyak duitnya nih kontraktor, bisa. Banyak duitnya ini pelaut, Yanda Pandita, gajinya sama dengan pegawai negeri. Sengsara nanti ini. Terkadang kita terkecoh. Saya tidak mau mengatakan bahwa pendeta lebih baik dari pelaut. Saya tidak mengatakan bahwa pendeta lebih baik dari kontraktor. Semua orang punya potensi baik. Semua juga orang. Ya jangan terkecoh dengan penampilan. Jangan bilang pelayan itu semuanya baik.
tidak juga. Tetapi saya mau katakan terkadang penampilan itu yang kelihatan, yang membuat pikiran kita menjadi buta, hati kita pun jadi buta. Ya kan? Bapak Ibu saudara-saudara, siapa sangka Saul dibenci Tuhan? Siapa sangka seorang raja yang begitu prestasinya begitu sangat hebat, ditakuti, disegani, dan bahkan sudah dipilih oleh orang banyak. Tuhan ngekor, iya saya setuju aja sih. Prestasinya begitu luar biasa, tetapi Tuhan tidak suka. Dia tahu hatinya Saul ambisius. Ya, dia tahu Saul begitu sangat jahat. Dia tahu Saul tidak taat terhadap rencana-rencana Tuhan yang telah disampaikan berulang-ulang oleh Samuel sang penasehat, yang telah berulang-ulang diingatkan oleh Samuel kepada Saul. Firman Tuhan disampaikan kepada Saul tetapi tidak diindahkannya. Walaupun secara kelihatan Saul sepertinya taat, tetapi Tuhan lihat hati. Enggak ada yang bisa disembunyikan. Namui nabuni tama to otok suke. Bapak Ibu saudara-saudara, terkecoh. Dan kita pun bisa terkecoh karena penampilan, prestasi, kegemilangan, dan yang kelihatan itu. Dan kita mudah berdecak kagum, kita mudah mengacungkan jempol, dan kita mudah setuju dengan hal-hal seperti itu. Lalu dalam kegelisahannya Samuel menyampaikan itu kepada umatnya. Dan Tuhan pun menyampaikan firman-Nya. Ada keinginan untuk menggantikan raja yang penuh ambisius, yang licik hatinya, yang mendua hatinya, ya. Naponoi kabasisi inaan, yang munafik hatinya, yang gak lurus jalannya. Lalu itu diperintahkan kepada Samuel. Mulailah Samuel melakukan perintah Tuhan itu. Dan ternyata suatu keluarga menjadi sasaran pemilihan. Tempat pemilihan figur ada di situ. Dan saya tidak mau cerita panjang lebar bagaimana kronologisnya, nyampe lah Samuel di situ untuk menyatakan rencana Allah dalam pemilihan seorang raja yang akan menggantikan Saul. Ada keluarga Isai, ya. Isai ini adalah anaknya Naomi dan Boas, ya, yang dulu menderita hidupnya tetapi terus diberkati Tuhan. Ada 8 anak laki-laki ganteng-ganteng semua, hebat-hebat semua. Cuman ada 7 orang yang disebutkan, 1 enggak disebutkan. Tetapi dalam teks bacaan kita ini hanya 2 yang disebut, 3 yang disebutkan namanya. Dan seorang Isai yang begitu sangat bertanggung jawab untuk terus mendidik anaknya, mempersiapkan anaknya sedemikian rupa bahwa idealnya seperti ini, anak-anak saya seperti ini. Mereka bertumbuh dalam karakter yang luar biasa, ya. Mereka bertumbuh dengan begitu sangat baik dan menjadi dewasa. Prestasinya enggak diragukan lagi. Banggalah seorang Isai. Dan ketika mendengar rencana itu, Isai yakin bahwa di antara ke-7 anaknya pasti ada yang Tuhan pilih untuk menjadi raja. Maka diurutlah ke-3 mulai dari yang tua, yang dianggap paling berpengalaman, yang dianggap paling hebat, yang dianggap paling layak dari berbagai macam segi. Dari postur tubuh, dari ketampanan, dari kecakapan dan pengalamannya.
Mereka adalah ketiga kesatria yang hebat-hebat sebagai bagian dari orang-orang Saul yang mahir berperang, yang terlatih di dalam dunia perang, di dalam dunia militer. Maka diurutlah yang paling hebat. Siapa dia? Eliab. Dan begitu dia lewat, Samuel melihat, pikirnya inilah orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Inilah yang akan diurapi. Ada apa? Kira-kira pertanyaan kritisnya seperti itu. Sehingga Samuel berpikir, inilah yang dipilih Tuhan. Inilah yang disukai Tuhan. Ternyata Samuel melihat yang kelihatan itu. Samuel melihat penampilan itu. Dari postur tubuh, dari perawakan. Ya, ini hebat sekali. Tentu kita mereka-reka, tentu kita memperkirakan, tentu kita membayangkan bagaimana ketertarikan seorang Samuel. Melihat latar belakangnya, melihat penampilannya. Dan juga orang ini percaya diri, langkah tegap. Ya. Dan seorang Samuel ternyata terkecoh dengan penampilan itu karena Tuhan segera mengatakan tidak. Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, lewat lagi Abinadab. Berpikir juga, walaupun dalam teks bacaan kita tidak, dan Isai melihat, kalau bukan Eliab, Abinadab. Ini saya mencari tahu kenapa hanya tiga orang ini yang disebutkan namanya. Ada Eliab, Abinadab, Amase atau Yamase. Lalu yang 4 orang itu dikatakan cuma lewat. Tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan karakternya dan lain sebagainya. Tidak disebutkan respon, bagaimana respon dan penilaian. Tetapi rupanya Alkitab memperlihatkan bahwa sebenarnya setiap lewat responnya Samuel tetap pada yang kelihatan, yang dilihat. Yang sifatnya fisik, yang sifatnya manusia, yang sifatnya duniawi. Apa sih yang membuat orang terkadang tertarik? Misalnya ini cocok jadi calon bupati. Apa biasa syaratnya itu? Dia bilang Ucang, ya. Dia bilang Ucang yang ada di TikTok itu biasa, yang punya integritas. Setuju? Setuju. Yang punya kapabilitas. Setuju? Ya kalau bupati enggak seperti itu ya enggak keren lah. Yang punya elektabilitas. Setuju? Terkait dengan elektoral. Kita pasti setuju. Tapi Ucang bilang, ya yang punya juga isi tas. Iya kan, calon bupati tidak bisa jadi calon bupati kalau enggak punya uang. Calon kepala desa saja kan susah sekarang. Sepertinya harus keluar uang banyak-banyak juga. Calon kepala Lembang kalau di Toraja. Yang duniawi. Dan kita terkadang terkecoh dengan itu. Kita lihat dia pintar ngomong, sarjana, gelarnya seperti ini, latar belakangnya. Dan akhirnya ada orang-orang yang dianggap underdog. Kita underestimate kepada mereka karena dibilang kurang uangnya. Ya, kami beberapa waktu yang lalu berbicara di dalam WhatsApp, ya mantan teman-teman seperjuangan dulu, melihat keprihatinan kita di Toraja terkait dengan pemilihan, selalu money politik. Dan itu sangat mengerikan. Tuhan tidak suka itu. Negeri yang diberkati, daerah yang diberkati, jikalau hidup umatnya seperti itu, tunggu Tuhan akan tunggang langgangkan itu. Kalau tidak ada pertobatan. Dan kita terus berdoa, semoga ada pertobatan.
Masyarakat juga jangan mudah mau disuap. Jangan mudah mau dibeli suaranya. Ini live, mudah-mudahan didengar oleh para politisi. Siapa lagi yang akan mempersuarakan itu kalau bukan kita? Penilaian pemahaman pun Samuel hampir seperti itu. Dan dia hampir terkecoh ketika mengatakan ini ternyata Tuhan gak setuju dan menegaskan Tuhan melihat hati. Lewat yang kedua Abinadab tetap tidak setuju. Lewat Yamase Tuhan tetap gak bergeming. Lewat yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh yang begitu sangat luar biasa. Calon-calon pemimpin, mereka punya kapabilitas, mereka punya elektabilitas, mereka punya segala-galanya. Dalam cara pandang Isai ini mereka layak, dalam cara pandang Samuel ini bisa. Tetapi Tuhan katakan tidak, Tuhan melihat hati. Lalu hatinya siapa? Hati yang bagaimana yang dilihat Tuhan? Ternyata lanjut cerita kita lihat bagaimana seorang Samuel tanya, masih ada enggak anakmu? Isai bilang apa? Ada, tetapi sedang menggembalakan ternak. Saya berpikir dan merenung, kenapa pada saat anak-anak Daud, anak-anak Isai mau dipilih, yang 7 dipersiapkan, yang 1 tidak dipersiapkan, yang 1 disuruh menggembala, enggak berada bersama-sama dalam kesempatan itu. Kenapa kira-kira? Isai melihat anak ini belum layak. Isai sebagai seorang ayah tahu persis siapa Daud. Dalam cara pandang Daud, Isai berpendapat bahwa anak ini masih muda. Berapa umurnya? 17 tahun itu hari. Very sweet 17. Masih itu yang dimaksudkan kemerahan. Masih muda. Masih main kelereng. Masih main ketapel. Mainannya kan ketapel itu. Berapa hari ini tentang ketapel. Di rumah itu saya hampir 2 minggu itu selalu didesak oleh anak saya yang si Eca itu ketapel. Daripada saya didesak terus, diributi, ketemu sedikit, duduk sedikit, ketapel dia bilang. Saya buatkanlah. Lalu saya pasang di sini, senang sekali dia. Saya ingat bagaimana waktu kita kecil dulu main pape, main ketapel. Ya. Tetapi orang-orang sekarang banyak engkande pape. Itu yang persoalan. Dan banyak juga yang jadi tukang pape. Nah, ini yang sering mengecoh kita, apalagi kalau papenya bagus-bagus. Maka mudahlah kita terkecoh. Nah, dalam cara pandang Isai, anak ini belum layak. Tapi Samuel bilang, panggil dia. Ketika melihat itu, apa kira-kira responnya Samuel? Wah, sudah tidak ada yang Tuhan maksudkan. Baru melihat underestimate-nya Samuel begitu sangat besar. Nang tai ya nak bisa teh. Ini masih anak-anak. Lebih cocok kalau dia kembali ini. Tetapi apa yang Tuhan? Urapi dia. Apa yang Tuhan bilang? Urapi dia. Itah kata Tuhan katakan, Tuhan melihat hati. Lalu hatinya seorang Daud itu bagaimana? Itu yang harus kita tahu ya. Hatinya bagaimana? Anak ini baru belajar. Anak ini masih kurang makan garam ini. Anak ini masih dalam bimbingan. Tetapi dari teks ini kita mau belajar apa yang dia lakukannya. Orang lain sibuk dengan ambisi, anak ini tetap fokus pada apa yang harus dia kerjakan. Dia tetap setia dengan perintah, didikan, dan apa yang orang tuanya katakan. Anak ini sibuk
dan fokus dengan pekerjaannya, melakukannya dengan sungguh-sungguh, menjaga ternak gembala. Dan saya mau katakan, filosofis gembala di situ bukan hanya mau dikatakan bahwa dia adalah gembala, tetapi mau memperlihatkan gembala itu bertanggung jawab. Dan dia berada di depan, rela berkorban demi keselamatan gembalanya, rela memberikan yang terbaik demi gembalanya. Sebenarnya Alkitab mau memperlihatkan seperti itu. Dengan hidup seperti seorang gembala, memberikan hidupnya tanpa hitung-hitungan. Dalam kerendahan hati, dia mau memberikan yang terbaik supaya gembalaannya, ternaknya aman, nyaman. Seandainya pemimpin seperti itu, saya kira luar biasa. Enggak akan ada korupsi, enggak akan ada money politik. Ya, dia yakin bahwa kalau memang Tuhan mau pakai, sebodoh apapun kita, serendah apapun kita, semiskin apapun kita, kalau dia mau pakai, sehina apapun kita, seperti orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus katakan, bukan karena dosanya sehingga orang itu buta, tetapi dengan kebutaannya Allah mau memperlihatkan bagaimana kemuliaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang kita terkecoh, dan ini begitu sangat kontras dengan cara Tuhan lewat bacaan kita. Bagaimana dia memperlihatkan rencananya yang begitu luar biasa, yang jauh sekali dari bayangan kita. Sampai Samuel berulang-ulang mau mencari tahu apa maksud dan siapa yang akan Tuhan pilih. Tetapi hebatnya seorang Samuel tidak memaksakan keinginannya bahwa ini, tetapi setiap kali dia tunduk taat pada apa yang Tuhan mau. Walaupun terkadang kemauan seorang Samuel berbeda dan bahkan selalu berbeda dengan kemauan Tuhan. Tetapi dengan ketaatan semuanya boleh dilaksanakan dengan baik. Aminkah Bapak Ibu? Tuhan lihat hati? Amin ya. Tapi banyak orang yang menyembunyikan isi hatinya. Dan itu adalah sebuah kebodohan. Kebodohan sederhana bagi seorang pemuda yang memendam hatinya bahwa dia suka si dia. Tetapi bertahun-tahun dia memendam dan menyembunyikan isi hatinya. Ditikung di kilometer 7, maka tepuk jidat penuh penyesalan. Mindas swako. Kalau memang ada keinginan dan kerinduan, katakan. Karena saya tidak tahu isi hatimu. Ya kan? Pokoknya ada itu isi penamu. Itu terkadang seperti orang yang datang pinjam uang atau ngutang. Orang yang berbelit-belit ya. Putar ke sana kemari. Lama sekali baru ngomong pinjam duit. Kira-kira itu menjengkelkan itu. Lama sekali. Coba to the point kah? Kan kita nggak tahu, you mau pinjam duit. Kalau kita tahu, you mau pinjam duit, kita usahakan bagaimana. Tapi kalau nggak pernah bilang, ya itu susah juga. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, juga saya katakan, saya nggak tahu apa isi hati Bapak Ibu sekarang. Orang pergi gereja, orang pergi beribadah, apa maksud hatinya? Ada yang mau memuliakan Tuhan, ya, maka dia fokus dengan apa yang dia lakukan. Dia enggak terpengaruh, enggak lihat handphone, WA, WhatsApp, dan lain sebagainya yang berdering-dering. Dia enggak terpengaruh, fokus hatinya. Jangan sembunyi-sembunyi begini. Tidak naliak jiki Pak Pendeta. Hei Tuhan lihat, you sedang buka WhatsApp, kiriman dari si dia. Ya kan, sembunyi-sembunyi, pergi lihat. Tuhan lihat itu. Tapi ternyata kita terkadang
bodohnya tetap masih nurut dengan hal-hal seperti itu. Pendeta Yandri bilang juga, Pendeta Yandri Wanobe tahu? Yang lucu-lucu itu, saya juga setuju itu. Dia bilang, Tuhan lihat hati, Tuhan tahu hati kita. Kita datang ke gereja untuk memuji muliakan Tuhan. Terserah mau dengan cara apa, dengan penampilan apa, memperlihatkan, memakai baju yang terbaik, jam tangan yang terbaik, anting yang terbaik, wig yang terbaik, apalagi sepatu yang terbaik, rok yang terbaik. Iya, silahkan. Tetapi pendeta tidak tahu hati, tidak lihat hati. Tetapi pendeta lihat pakaian. Apa maksudnya? Ternyata benar loh. Kami yang dari mimbar ini terganggu kalau ada pakaian-pakaian yang tidak cukup kainnya. Kenapakah jahit pakaian tidak cukup kainnya? Habis stok. Itu tidak cukup saya maksudkan karena ada yang terbelah. Tidak cukup saya maksudkan karena ada yang di atas lutut. Untung kita di sini pakai apa? Tapi tetap bagaimanapun pendeta dari mimbar lihat. Akhirnya terkadang kalau lihat itu kami tinggal lihat plafon. Daripada, tapi terkadang dikembalikan juga, lihat masih tetap sama. Bapak Ibu saudara-saudara, hati ya Tuhan tahu. Apapun Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka jangan pernah mencoba mengelabui Tuhan dengan kemunafikan, dengan keinginan, ambisi dan lain sebagainya. Dan hati-hati juga, hati kita harus tetap dijaga. Maka saya mau katakan, hati-hati dengan hati. Jangan sampai sakit. Kalau sudah sakit hati, dia tidak akan hidup lagi. Ngeri itu. Ya. Dalam artian bahwa dia akan tersesat dengan cara pandang dia, dengan keinginan hati dia. Dan hati-hati juga dengan hati. Karena hati kita, hati-hati yang lain bisa tersakiti. Jangan sampai juga hati Tuhan di tempat yang maha tinggi juga tersakiti. Maka dia tidak akan tengok lagi. Tetapi puji Tuhan, seburuk apapun kita, Tuhan akan terus mengasihi kita dan memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Lama ini Bu, Bapak, ini sudah lewat jam 10. Saya kira cukup. Mari kita refleksikan dalam hidup kita. Tuhan melihat hati, maka persiapkan hati kita dengan baik, dengan tulus, dengan penuh penyerahan kepadanya. Biarkan Tuhan yang bekerja. Dan jangan pernah memaksakan keinginan hati supaya Tuhan mau menuruti keinginan kita. Tetapi jalani, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Kita tunduk sejenak. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan melihat hati saya. Apakah saya benar-benar melayani dengan hati yang tulus? Tuhan melihat hati dan tahu hati Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, persiapkan segenap hati kita kepada Tuhan untuk Tuhan pakai dan bekerja dalam hati kita, yang menggerakkan hati dan menggerakkan pikiran kita, tangan dan kaki kita,
seperti yang Tuhan ingini. Kemana arah Tuhan membawa kita, maka ikutlah. Dia adalah gembala yang baik, yang akan pasti terus menjaga dan melindungi, memberkati, menyelamatkan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, firman-Mu telah Engkau perdengarkan kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami hidup seperti firman-Mu. Mau hidup seperti yang Tuhan ingini, taat kepada rencana dan kehendak Tuhan. Maka kuatkanlah kami semuanya. Kami berdoa, Tuhan jaga dan lindungi kami dalam kehidupan kami seminggu ini, dalam tugas dan pekerjaan kami, dan dalam pelayanan kami, dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat. Biarlah kami menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang lurus untuk keluarga kami, kasih sayang untuk anak-anak kami, kasih sayang di dalam persekutuan, memuliakan nama Tuhan. Maka diberkatilah senantiasa umat-Mu yang selalu hidup seperti itu, dengan hati yang tetap berharap penuh kepadamu. Kami berharap pula bahwa semua yang letih lesu dan berbeban berat diberkati dalam hidupnya. Dengan sepenuh hati dan dalam keyakinan hati dan di dalam keteguhan hati, kami berdoa buat segenap jemaat-Mu yang bergumul karena kematian orang yang dikasihi. Keluarga Ibunda Diaken Nyonya Jenny MF Palinggi, dan masih banyak lagi yang lain. Teguhkan, kuatkan hati mereka, hiburkan senantiasa. Demikian yang sakit, saudara kami Ibu Ludia Saloko, saudara kami Neta, anak kami atau cucu kami Neta, anak kekasih Papa Sela, Mama Sela, dan masih banyak yang lain lagi. Tuhan kuatkan, anugerahkan kesembuhan. Juga yang berduka, Ibu Dorcas Loko, yang berduka karena kematian saudara terkasih Dorcas Saloko. Kami doakan Ibu Ludia Saloko untuk terus kuat teguh di dalam iman. Tuhanlah yang menghiburkan. Dan pergumulan-pergumulan kami yang lain begitu sangat kompleks. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Sehina apapun kami, seburuk apapun kami dalam keberdosaan kami, Tuhan melihat hati yang bertobat. Maka sayangilah umat-Mu. Juga berdoa buat Bapak Ferdi Sambo bersama dengan istri dan keluarga yang bergumul karena persoalan. Mereka sedang berjuang untuk proses hukum selanjutnya. Teguhkan, kuatkan. Tuhan melihat hati mereka. Tuhan meneguhkan hati mereka pula dan memberikan yang terbaik. Anugerah kasih dan pengampunan
selalu terbuka bagi siapa saja. Kami percaya juga segenap umat-Mu yang dalam perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik dalam dunia usaha kerja, Tuhan bukakan jalan yang selebar-lebarnya. Anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan, mampukan kami sebagai orang tua dalam bertanggung jawab mengarahkan, membekali mereka dengan baik, terutama di dalam iman. Dan anak-anak muda juga dalam perjuangan mereka untuk masa depan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku kuliah, tuntun senantiasa persiapkan mereka di dalam dunia kerja, masa depan mereka penuh ceria di dalam Tuhan. Ya Allah, kami berdoa buat semua pinta dan permohonan kami. Engkau pun dengan kasih-Mu menyambut dengan sukacita apa yang kami pinta di dalam nama Tuhan. Maka dengarkanlah pinta kami, pergumulan kami, mohon kami kepadamu dalam saat teduh ini. Gereja Toraja bersyukur 110 tahun Injil masuk Toraja. Menjadi momen sejarah yang perlu kami syukuri. Menjadi refleksi bagi kami bahwa Tuhan melawat kami. Dan lewat itu gereja Toraja hadir. Dan kami pun hadir sebagai jemaat, terpanggil sebagai orang yang dipilih. Berkati gerejamu ini untuk terus menjadi berkat. Berkati pengurus-pengurus sinode, segenap majelis gereja di tingkat jemaat, di lingkup jemaat. Mampukan kami dalam ketulusan hati terus melayani-Mu dengan segenap hati pula. Kami percaya juga pemerintah kami, Tuhan mampukan mereka, tugas mereka berat, tetapi Tuhan hadir membuat mereka termotivasi dalam semangat untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kota kami, Tuhan berkati pula lingkungan kami di mana kami berada. Damai sejahtera-Mu melingkupi kami sekalian. Ya Allah, jikalau kami kembali sebentar, antar kami dalam perjalanan pulang. Dengan sukacita kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dan siap beraktivitas kembali, menerima, mensyukuri anugerah Tuhan itu. Jikalau hari ini ada yang akan bepergian, tuntun lindungi mereka dalam perjalanan. Tiba dengan selamat dimanapun. Saudara-saudara kami secara khusus juga kami berdoa buat mereka yang bersama-sama dengan kami dari tempat lain beribadah saat ini. Tuhan berkati mereka bahkan ketika mereka pergi, pulang, atau melanjutkan perjalanan. Terimalah pelayanan kami berkati, bahkan semua yang sudah terlibat, yang berjeri lelah dalam pelayanan-Mu Tuhan. Ampuni kami, sambut, sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk penekanan warta. Yang pertama, katekisasi
Beberapa waktu yang lalu diumumkan bahwa katekisasi akan dimulai pada bulan Maret, tetapi karena sesuatu hal diundur ke bulan April, jadi akan dimulai pada bulan depan. Yang sudah mengambil formulir supaya dikembalikan, dan yang belum mengambil silakan dikembalikan ke kantor gereja. Jadi anak-anak kita yang berusia 5 tahun ke atas sudah bisa 15. Nah, minggu lalu juga begitu, 5 tahun juga. Iya, 15 tahun ke atas. Supaya mengambil formulir di kantor gereja setiap hari kerja jam 8 sampai jam 2 siang. Yang kedua, baptisan kudus. Rencana baptisan kudus pada tanggal 2 April jam 9 akan dilaksanakan baptisan kudus reguler. Jadi setiap anggota jemaat yang akan membaptiskan anaknya supaya mendaftar dengan membawa fotokopi akte kelahiran dan surat nikah kedua orang tua. Percakapan pastoral akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 April 2023 pukul 10 pagi. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Komisi PWG dan OIG akan melaksanakan program pelayanan kesehatan bagi kaum lansia di Jemaat Rama berupa senam lansia dan pemeriksaan kesehatan. Bagaimana dengan yang belum lansia, bolehkah ikut ini? Ada senam tersendiri memang untuk lansia. Oh, jadi senamnya lainnya. Ya, baik. Untuk itu diharapkan bagi para tenaga medis, dokter dan perawat dalam lingkup Jemaat Rama yang memiliki kerinduan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat berpartisipasi, dapat menghubungi Ibu Diaken Dr. Jen M. Rincap atau Bapak Diaken William J. Sartika. Jika tidak mendapatkan informasi dari kedua orang ini, boleh langsung ke kantor gereja menanyakan informasi itu. Yang keempat, ibadah padang. Dalam rangka perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja pada hari Rabu 22 Maret 2023 akan dilaksanakan ibadah padang Gereja Toraja se-Klasis Makassar Tengah dalam bentuk KPI di Padevali Golf Club Patalasang, Palantikang, Kabupaten Goa. Bagi warga jemaat yang rindu ikut, silakan mendaftar di komisi ibadah di kelompok masing-masing. Jadi setiap anggota jemaat yang rindu akan ke lapangan golf di Goa untuk pelaksanaan KPI dalam rangka 110 tahun Injil Masuk Toraja se-Klasis Makassar Tengah, boleh mendaftar di kelompok masing-masing, kemudian dilaporkan untuk kemudian dikondisikan kendaraan. Kemudian PKB GT Jemaat Rama. PKB Jemaat Rama akan menjadi tuan rumah ibadah bulanan PKB Klasis Makassar Tengah pada hari Jumat 24 Maret 2023 pukul 18. Jadi mohon anggota PKB Jemaat Rama juga boleh hadir bersama-sama dengan PKB dari seluruh jemaat yang ada di Klasis Makassar Tengah. Demikian penekanan warta, terima kasih atas perhatiannya. Kita berdiri. Sidang jemaat, mari dengarkan petunjuk hidup baru, kita camkan dalam hati kita dan kita aminkan dari 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang.
marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Sidang jemaat, pergilah, tetaplah menjadi saksi bahwa Kristus yang menderita tetap melihat hati kita. Jalani hidup dengan keterbukaan. Arahkan hati dan pikiran kita, pergumulan kita, seluruh hidup kita, pengharapan kita kepadanya, dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikian ibadah kita melakukan nyanyian penutup Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, juru selamat besertaku dan dosaku ditebus. Demikian ibadah kita, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Aku dapat di hatiku mutiara.
itu saya bilang tadi tuh, artinya ataplah prioritas sama dulu tuh. Iya, makanya dicoba-coba di dulu. Nanti yang lain-lain kan bisa pelan-pelan tuh. Pelan-pelan. Ini mah jalan ke kiri, jalan menuju Bua, ke kanan jalan menuju lokasi Bastem, karena Paksos, arah ke atasnya pulang ke Tahu.